Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah ya, sekali lagi segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah, pada video sebelumnya kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Ya, ini sebagai bentuk peta konsep dari pembelajaran kita. Ya, selanjutnya kita akan langsung ke klasifikasi makhluk hidup atau pembagian takson. Nah, kenapa? Apa asal muasalnya apa sehingga melakukan klasifikasi? Ya, nah asal muasal kenapa orang-orang dulu, para ilmuwan dulu, ya orang-orang Barat dulu melakukan klasifikasi karena apa? Karena ada keanekaragaman makhluk hidup, ya. Dalam satu spesies saja seperti kita manusia, ya beragam bentuknya, nggak sama satu sama lain, ya satu sama lain berbeda. Misal kita orang Indonesia, kemudian sama orang Cina, beda. Kemudian sama orang Eropa berbeda lagi, sama orang Afrika lebih beda lagi, ya. Nah, di sini makanya karena banyaknya keanekaragaman dalam satu spesies saja, ya, maka dibuatlah yang namanya klasifikasi. Bagaimana bentuk yang banyak spesiesnya lagi? Dalam banyak spesies lagi kan banyak sekali, sehingga dibutuhkan adanya klasifikasi, penggolongan, sehingga kita bisa secara ilmu pengetahuan akan memudahkan kita dalam menggolongkan sebuah kelompok makhluk hidup, ya. Nah, di sini makhluk hidup itu memiliki keragaman bentuk, ya tentu bentuknya dari tadi satu spesies manusia aja ada beda-beda, ukuran dan juga beda, habitat ya berbeda-beda, ada yang hidupnya di darat, ada yang hidupnya di laut, ada hidupnya di udara, ya. Di darat pun beda-beda, ada yang di gurun, ada yang di padang rumput, ada yang di pegunungan, macam-macam, ya. Nah, di laut juga sama, ada yang tawar, ada yang payau, ada yang asin atau air laut, ya. Nah, perbedaan yang terjadi antar individu disebut variasi. Makanya ini kan antara kita dengan orang Indonesia dengan orang Cina, ya Asia Timur dengan Asia Barat, dengan Asia Tenggara, itu terjadi perbedaan antar individu. Nah, perbedaan-perbedaan yang antar individu tersebut itu disebut sebagai variasi. Ya, sekali lagi variasi. Nah, di sini klasifikasi gunanya untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup, ya supaya kita mudah untuk mempelajari setiap makhluk hidup. Ketika kita golongkan, maka kita sudah ngerti, oh ini golongan ini karena misalkan alasannya karena kepala dan badannya menyatu. Ya, contohnya seperti udang dan kepiting tadi. Ya, kenapa dia digolongkan dalam satu golongan? Karena kepala dan badannya menyatu atau disebut sebagai cephalothorax. Ya, cephalo artinya kepala, thorax artinya badan. Artinya kepala dan badannya menyatu, ya. Nah, selanjutnya, siapa yang mempelopori klasifikasi makhluk hidup? Nah, yang mempelopori klasifikasi makhluk hidup dulu namanya adalah Carolus Linnaeus. Ya, ini seorang ateis ya yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu muncul atau setiap makhluk hidup itu muncul dengan sendirinya. Ya, salah satunya dia seperti itu pendapatnya. Dia seorang ateis ya, di mana dia mengatakan ya klasifikasi itu adalah suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dia membuat suatu ilmu klasifikasi makhluk hidup yang namanya taksonomi. Jadi kalau ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup itu kita sebut sebagai taksonomi. Makanya dia dikenal sebagai bapak taksonomi. Nah, apa tahapan-tahapan klasifikasi yang dilakukan oleh Carolus Linnaeus? Yang pertama, dia melakukan identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Identifikasi maksudnya apa? Yaitu menentukan jenis-jenisnya, ya.
mencari, menginvestigasi, ya, menemukan, ya, itu namanya identifikasi. Misalnya kucing, kemudian harimau, ya. Mungkin kita bilangnya sama-sama kucing, tapi dia nantinya akan satu keluarga, ya. Bukan satu spesies tapi satu keluarga. Antar burung juga, nanti burung masuknya yang mana? Apakah keluarga atau bangsa, ya, atau ordo, ya. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba, ikan badut, sama-sama ikan tapi ternyata beda-beda, ya. Maka dilakukanlah pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Ya, misalkan, ya, kucing sama siapa? Kelinci. Oh, ternyata sama-sama ada tulang belakangnya. Sama-sama melahirkan. Wah, ternyata sama-sama menyusui juga, maka bisa dijadikan golongan. Padahal kalau kita lihat kucing sama kelinci berbeda. Kemudian apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dalam kelompok, ya, kayak seperti kucing sama burung, ya. Mungkin sama-sama memiliki tulang belakang tapi memiliki perbedaan, ya. Ada perbedaan sehingga kucing dan burung, ya, dipisahkan dari hal-hal yang menjadi perbedaan tersebut. Maka dia menjadi beda keluarga, ya, menjadi beda keluarga kucing sama keluarga burung. Nah, urutan takson dalam klasifikasi ini urutannya, ya, yang harus kalian hafalkan. Kalau dulu, ya, zaman Bapak belajar, urutan teratas itu kingdom, ya, urutan teratas itu kingdom. Tapi sekarang susunan taksonomi urutan tertinggi adalah life atau kehidupan, ya. Maka kemudian turun ke domain, dari domain turun ke kingdom. Kingdom ini bisa kerajaan hewan, bisa kerajaan tumbuhan, ya. Kalau manusia masuknya mana? Manusia masuknya kerajaan hewan. Nanti ada yang namanya vertebrata, ya. Kita nanti masuknya ke satu famili sama monyet. Kita mah nggak mau. Ini ilmunya Carolus Linnaeus, ya, seorang ateis, ya, seorang materialisme. Maka kita sebetulnya tidak harus meyakini ilmu yang dimiliki oleh mereka, ya. Karena mengapa? Karena mereka memasukkan kita ke dalam kingdom hewan. Artinya mereka menyamakan kita dengan hewan. Nah, kita hanya sekedar pengetahuan saja, ya. Ini sekali lagi kita pelajari hanya sekedar pengetahuan, ya. Tidak untuk dijadikan keyakinan, ya. Tolong nih dihafalkan, ya, karena nanti biasanya akan muncul di soal-soal. Nah, kemudian buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Nah, kita lihat di sini, ya. Urutannya mulai dari kingdom sampai spesies, ya. Kingdom berarti kerajaan, ya. Berarti kerajaan plantae, kerajaan tumbuhan. Filum spermatophyta yaitu tumbuhan yang memiliki alat perkembangbiakan reproduksi. Kemudian kelas, ya, ordo ini bangsa, family keluarga, ya. Family itu kadang memiliki ciri khusus, belakangnya itu seae, ya. Belakangnya seae. Khusus untuk family, ya, khusus untuk family biasanya belakangnya seae pada tumbuhan. Kemudian genus dan spesies. Nanti akan diajarkan bagaimana penamaan ilmiah, ya. Nah, selanjutnya adalah kunci identifikasi, yaitu yang disebut sebagai kunci determinasi, ya. Untuk apa ini? Nah, ini sebagai petunjuk supaya kita mudah dalam mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme, ya. Sekali lagi ini memudahkan kita, ya, sekali lagi sebagai alat untuk memudahkan kita supaya kita itu mudah dalam menentukan jenis organisme ini masuknya yang mana, ya. Misalnya burung. Misalnya kita mau cari burung nih, ya. Nomor 1, burung itu tulang belakang atau tidak bertulang belakang. Kita periksa bagian punggungnya. Oh, ternyata ada tulangnya. Berarti burung masuknya adalah 1A,
ya, 1A bertulang belakang. Maka kita lanjutkan, 1A itu menuju ke nomor berapa lagi? 1A menuju ke nomor 2, ya. Berarti dari sini kita harus ke nomor 2. Selanjutnya 2A, tubuh selalu basah. Kira-kira burung selalu basah nggak ya? Oh, ternyata burung nggak basah kok. Ya, tubuhnya tuh dia berbulu ya, bulunya selalu kering. Berarti bulunya apa? Kita masuk ke 2B, yaitu tubuh tidak selalu basah. Berarti dari 2B kita diperintahkan kemana? Nomor 4. Dari sini kita kan nomor 4. Nomor 4 kita lihat di sini ada A dan B lagi. Menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Burung, kira-kira burung menyusui anak nggak ya? Sepertinya tidak ya. Nah, maka burung kita lihat kalau tidak menyusui anak berarti nomor 4B. Berarti dari 1A, 2B, 4B. Dari 4B kita diperintahkan untuk ke nomor 5. Maka di sini kita lihat nomor 5 bertelur yang A dan B bertelur dan beranak. Nah, kira-kira burung yang mana? Bertelur dong, tidak bertelur dan beranak, berarti 5A. Berarti burung itu tergolong dalam Aves. Ya, nama golongannya adalah Aves ya. Itu untuk burung contohnya ya. Misal cacing. Cacing bertulang belakang tidak? Maka cukup dia sampai 1B saja. Dia tidak bertulang belakang. 1B invertebrata ya. Kalau ikan gimana? Nah, ikan misal kita pegang ikan ada tulang belakangnya tidak? Ada, makanya tulangnya banyak kan. Kalau kamu makan ikan tuh bagian punggungnya ada tuh tulang ya. Kemudian ikan itu basah atau tidak basah? Basah. Berarti 1A, 2A. Kemudian nomor 3, bersisik atau tidak bersisik? Ikan bersisik, berarti 3A. Berarti ikan adalah Pisces. Seperti itu ya. Mudah-mudahan mengerti bagaimana cara menggunakan kunci determinasi ya. Nanti tolong diulang-ulang lagi videonya ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang metode penamaan ilmiah. Metode penamaan ilmiah itu biasanya terdiri dari 2 kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus, huruf pertama tulis dengan huruf kapital, huruf kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali huruf kecil. Nah, di sini metode penamaan ilmiah itu ditulis miring atau di garis bawah. Kita lihat ya di sebelumnya. Nih di sini ya, kita lihat di spesies. Ini khusus untuk metode penamaan ilmiah khusus pada spesies. Sekali lagi ketika kita menuliskan spesies, tulisannya harus sama seperti ini. Yaitu di sini ada spesies Michelia champaca. Ya, pada bagian genus itu yang pertamanya. Kata pertama itu namanya genus, Michelia. Ya, champacanya itu spesiesnya. Ya, pada Michelia itu dia harus huruf besar. Ya, harus huruf besar. Dan pada champacanya kata keduanya harus huruf kecil. Nah, dalam penulisannya boleh ada 2 jenis, boleh ditulis miring atau diberi garis bawah ya, atau diberi garis bawah seperti ini. Di bawahnya garis bawah. Ini yang ini garis bawah juga ya, dikasih garis bawah. Pilih salah satu saja ya, boleh miring saja atau boleh tulisannya lurus seperti ini nih, tegak seperti ini, kemudian kita kasih garis bawah ya. Masing-masing diberikan garis bawah seperti itu. Nah, selanjutnya pada video kedua ini ya, yang terakhir yaitu tentang manfaat klasifikasi. Tadi sudah dijelaskan ya di awal. Tujuan klasifikasi adalah memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup. Maka manfaatnya pun sama, yaitu memudahkan kita. Sekali lagi memudahkan mengenal makhluk hidup, memudahkan mempelajari makhluk hidup, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Tapi yang kita tidak bisa terima adalah mereka mengkerabatkan kita dengan monyet, dengan kera. Itu yang tidak bisa kita terima ya. Kenapa? Karena mereka ingin menyamakan kita dengan orang-orang Yahudi ya. Dimana orang-orang Yahudi kan meyakininya seperti itu, bahwa manusia dulunya berasal dari kera ya. Padahal kita manusia dulunya berasal dari hewan. Mohon maaf. Manusia dulunya berasal dari Nabi Adam alaihis salam ya. Awalnya
penciptaannya Nabi Adam alaihissalam kemudian sampai ke kita. Adapun mereka orang-orang Yahudi ya menjadikan kita dulunya adalah kera ya atau manusia kera. Padahal itu tidak pernah ada. Sekali lagi, manusia kera tidak pernah ada. Ya. Demikian video kedua ini, mudah-mudahan nanti kita panjangkan lagi di video ketiga. Ya, kita belajar terus kembali untuk memahami klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.